Ya, sekali lagi yang perlu digarisbawahi bukan tiket untuk masuk ke kawasan candi, tapi Betul rencana sekali. untuk tiket naik ke atas candi. Nah, memang meskipun ini baru rencana menjadi Rp750.000 harganya, tapi sudah menuai berbagai komentar ya yang mempertanyakan benarkah rencana tersebut. Ya, benarkah ini untuk konservasi ataukah untuk komersialisasi? Langsung saja kita bahas dalam diskusi. Hai, pemerintah tiba-tiba berencana menaikkan harga tiket naik ke atas Candi Borobudur sebesar Rp750.000 per orang, terutama untuk wisatawan lokal. Nah, ini dirasa cukup mahal. Ada yang mempertanyakan, kenapa ya adanya kenaikan harga seperti ini? Apakah ini hanya untuk konservasi atau juga untuk komersialisasi? Nah, mendingan kita diskusi, tapi sebelumnya subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. Hari itu kalau orang asing kita kasih $100, kalau yang dalam negeri kita kasih tadi 700.000. Itu dia tadi pernyataan dari Menko Luhut Binsar Panjaitan terkait soal rencana kenaikan harga tiket naik ke atas Candi Borobudur. Sebelum ini banyak yang salah mengartikan yang naik itu bukan harga tiket masuk ke areal yang biasanya kita foto di bawahnya, tapi untuk harga tiket naik tangga ke atas Candi Borobudur. Dirut Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko atau TWK, Edi Setiono menjelaskan tarif Rp750.000 ini akan berlaku bagi turis lokal yang akan naik ke Candi Borobudur. Sedangkan tiket reguler atau di pelataran candinya tetap sama, Rp50.000 bagi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara $25 Amerika Serikat. Jadi rencana kenaikan harga tiket naik ke atas Candi Borobudur seperti ini. Wisatawan Nusantara atau lokal ini akan dikenakan harga tiket sebesar Rp750.000 per orang. Sementara untuk wisatawan asing atau mancanegara ini sebesar $100 Amerika Serikat. Dan untuk pelajar ini tetap berlaku Rp5.000 per pelajar. Hanya saja kuotanya dibatasi hanya sekitar 25% per hari. Kemudian untuk jumlah pengunjung juga dibatasi hanya 1.200 pengunjung atau 1.200 orang per harinya yang bisa naik ke atas Candi Borobudur. Kemudian rencana ini menuai beragam komentar. Kalau misalnya untuk wisatawan lokal itu mahal ya segitu, cuma memang waktu saya ke atas itu memang banyak yang duduk-duduk di stupanya, itu sih memang sayang ya karena kan warisan budaya negara kita gitu. Mungkin untuk mengurangi orang terlalu banyak naik sehingga pemeliharaan bisa lebih bagus. I think in the last 2 years people recognise that the tourism industry has taken a massive hit and there hasn't been the investment that's needed in a lot of facilities and they have to reclaim the money somehow. Tapi apa ya kira-kira alasan pemerintah? Kalau kita lihat lagi di Instagramnya Pak Luhut, ini sebagai upaya menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan juga budaya Nusantara. Apalagi ada beberapa laporan masuk terkait kelakuan pengunjung yang melakukan vandalisme hingga buang sampah sembarangan. Adanya sejumlah kerusakan ini juga menjadi alasan. Berdasarkan pengamatan dari Balai Konservasi Borobudur, ini di lantai 9, lantai 10 ada kerusakan yang mencapai 30%. Sementara juga di tangga-tangga yang menuju lantai yang ditutup juga kerusakannya ini mencapai 40%. Jenis kerusakannya juga berbagai macam, ada batuan candi yang tergores 1 mili 2 cm, bahkan hingga 4 cm. Tapi apa benar rencana menaikkan harga tiket naik ke atas Candi Borobudur ini semata hanya untuk konservasi, bukan untuk komersialisasi? Nah, ini kata Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves RI, Odo Manhutu. UNESCO jadi tahun 2016 mereka sempat menyampaikan kemungkinan bahwa status dari Candi Borobudur sebagai World Heritage akan dicabut. Nah, salah satu penyebabnya adalah jumlah wisatawan yang tidak terkontrol. Kedua adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi di Borobudur. Dan salah satu upaya yang kita lakukan adalah mengurangi jumlah
wisatawan naik menjadi kurang lebih 1.259 per tahun. Ini per hari, dan ini berdasarkan studi yang dilakukan oleh teman-teman dari Kemendikbudristek dan berkonsultasi tentu saja dengan UNESCO. Dan kedua adalah menciptakan atraksi-atraksi baru selain ke kawasan zona 1 di mana ada Candi Borobudur. Dan kita kan perlu sadar bahwa candi ini kan sudah berusia lebih dari 1.100 tahun, dan jika ada lebih dari 4 juta orang setiap tahun, kebayang akan tingkat kerusakannya. Jadi yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana menyimbangkan komersialisasi penjualan tiket, tapi yang lebih penting lagi adalah konservasi. Jadi sekarang adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara komersialisasi dan konservasi. Kuncinya adalah konservasi, dan konservasi. Tapi hingga kini kalau kita lihat di media sosial masih banyak pihak yang mempertanyakan harga tiket naik ke atas Candi Borobudur yang rencana dinaikkan menjadi Rp750.000 per orang ini sudah paskah? Nah, kalau kita bandingkan harga tiket masuk ke situs sejarah warisan dunia yang serupa di negara lain seperti apa? Angkor Wat di Kamboja, tiket masuknya $37 atau sekitar Rp535.000 untuk 2 hari. Nah, harga ini termasuk tiket naik ke beberapa candi di dalamnya yang memang diperbolehkan. Satu lagi, kota 1000 candi Old Bagan di Myanmar. Tiket masuk ke kawasan situs arkeologinya Rp25.000 kyat atau sekitar Rp290.000. Tiket ini bahkan untuk 5 hari. Meskipun ada juga yang benar-benar dilarang masuk untuk menjaga kelestarian. Nah, dengan adanya berbagai komentar dari masyarakat, masukan dari berbagai pihak, apakah nantinya rencana kenaikan harga tiket naik ke atas Candi Borobudur ini akan ditinjau kembali dan kemudian mungkinkah akan diturunkan dari harga Rp750.000 per orangnya? Kita lihat seperti apa realisasinya. Saya Reza, terima kasih sudah diskusi. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.